Pemirsa, walaupun Pilpres 2024 masih jauh, nama-nama capres kerap diperbincangkan publik. Dan di media sosial pun ramai, seperti misalnya juga ada beberapa nama yang sudah menyatakan dirinya siap jika ada partai yang mengusung, seperti misalnya Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang mengatakan jadi 2024 di mana takdir saya turut bila jadi tidak masalah, tapi kalau ada sebuah pintu terbuka misalkan dari Partai Amanat Nasional, saya bismillah. Kemudian juga beberapa pernyataan ramai di media sosial, diantaranya disampaikan oleh Ketua Majelis Pertimbangan DPP P3 yang mengatakan bahwa untuk Pilpres P3 akan mengusung Ketua Umum, insya Allah mudah-mudahan tidak ada halangan. Selain itu juga ada politisi Partai Gerindra yang menyatakan bahwa Habibur Rahman tidak meragukan kalau pendukung Pak Sandi atau pendukung Gerindra menginginkan beliau maju sebagai capres saat ini. Saya tidak ragu, gitu ya. Itu ada beberapa pernyataan yang kami ambil dari media sosial berkaitan dengan isu capres, cawapres yang memang banyak meramaikan media sosial belakangan ini dan terkait dengan ramainya nama-nama yang mencuat. Benarkah sebetulnya partai politik sedang cek ombak di tengah elektabilitas parpol yang belum meningkat? Dan sudah bersama kami di studio Heri Budianto, pakar komunikasi politik. Mas Heri, kalau kita melihat ramai sekali sekarang ini ya, ada banyak nama-nama muncul, ada yang kepedean gitu kan, walaupun belum diusung dan masih jauh begitu kan. Anda sendiri melihatnya ini adalah fenomena apa? Ya, memang 2024 masih 2,5 tahun ya, kurang. Tapi kita lihat bursa calon presiden ini diramaikan dengan hasil survei dari lembaga survei. Dan kita hampir 2 tahun, 1,5 tahun mengalami pandemi dan nyaris tidak ada kegiatan-kegiatan politik oleh partai politik. Dan tentu saya kira sudah mulai ada pertemuan-pertemuan, rapat koordinasi maupun acara-acara yang dilaksanakan rapat kerja oleh partai politik ini mengemuka. Ya, kita lihat bahwa panggung-panggung politik sudah mulai ramai, termasuk MNC News kemudian mengangkat persoalan ini. Dan saya kira memang masyarakat memang harus disuguhkan jauh-jauh hari mengenai calon presiden ini. Jadi hal yang wajar sekalipun 2,5 lagi? Ya, memang harus menurut saya kalau kita mengacu pada ini kan pengulangan ya 10 tahun yang lalu ya. Pak Jokowi tidak bisa maju lagi. Betul. Dan 2014 juga sama ketika itu ya. Dimulai di tahun 2012 itu sudah mulai, pertengahan tahun 2012 waktu itu sudah mulai. Setelah Pilkada DKI tentunya. Artinya setiap partai politik ini memainkan strategi yang sama ini ya? Ya, artinya respon publik kan dicoba ya dilihat gitu ya dengan seperti ini. Bagaimana respon publik? Apakah positif ataukah negatif terhadap nama-nama itu? Nah, tentu bagi partai politik ini juga bisa menguntungkan dan bisa juga merugikan ya. Menguntungkan kalau tokoh-tokoh yang diusung itu adalah tokoh-tokoh yang diterima oleh publik. Artinya dianggap memiliki track record baik, lalu kemudian dianggap tokoh yang memiliki integritas gitu ya. Lalu kemudian kalau tokoh-tokohnya misalnya dinilai kurang baik, ya tentu sentimen negatif. Kita bisa lihat misalnya di berbagai macam media sosial, ya munculnya atau maraknya baleho juga direspon tidak semua positif, tapi ada juga yang direspon negatif, begitu. Baik, tapi apakah ini bentuk juga dari kurang percaya dirinya partai karena tidak ada kader yang menonjol? Nah, beberapa partai kan mengusung calon presiden dari ketua umumnya, artinya mencoba melemparkan kepada publik, ini loh. Ya, tadi kan Kang Ajat membacakan, misalnya kan ada dari partai P3. Ya, ada dari Gerindra misalnya, seperti itu kan dimunculkan. Tapi juga menurut saya tokoh-tokoh yang masuk dalam radar survei, ya memang bukan ketua umum partai atau tidak memiliki pengaruh yang kuat di partai, juga punya kans, walaupun kansnya tidak begitu besar. Tapi sejarah Pilpres kita menunjukkan bahwa last minute tokoh-tokoh itu akan masuk gitu ya dalam bursa calon presiden maupun
calon wakil presiden. 2019 yang lalu, nama Sandi nyaris tidak pernah masuk dalam radar survei calon wakil presiden. Nyaris tidak pernah masuk. Tapi kemudian mampu kemudian diusung oleh koalisinya untuk mendampingi Prabowo, misalnya seperti itu. Jadi menurut saya hari ini biarkan saja publik melihat nama-nama yang muncul, ya ada nama-nama yang lain menurut saya ya memang memiliki kapasitas, memiliki kompetensi, lalu kemudian memiliki integritas, kinerjanya juga baik yang ada di pemerintahan sekarang juga cukup baik. Memang tidak memiliki partai, katakan seperti itu. Memang kurang diuntungkan, tapi menurut saya tidak menutup kemungkinan ini nanti bisa menjadi satu tawaran politik yang baik kepada masyarakat sehingga orang-orang yang memang bukan tokoh-tokoh utama partai ini bisa maju menjadi calon presiden maupun wakil presiden. Baik, tapi yang menarik tadi Anda katakan bahwa sebetulnya yang menentukan adalah last minute begitu kan, dan itu terbukti dari berbagai perhelatan pilpres di detik-detik terakhir itu ditentukan. Apakah memang tadi membiarkan begitu saja juga partai ingin setidaknya juga promosi lebih awal begitu? Ya, artinya kan partai juga kemudian kan ketika melemparkan ke publik tentu ini respon positif yang diinginkan. Artinya kalau memang nanti ada sentimen negatif yang muncul, partai bisa berbenah gitu ya, melakukan strategi-strategi khusus bagaimana kemudian sentimen negatif yang dilemparkan oleh publik ketika misalnya tokoh-tokoh partainya atau orang-orang yang berpengaruh di partainya dilemparkan. Nah tentu ini bisa disiapkan sedemikian rupa sehingga nanti bisa diminimalkan sentimen negatifnya itu sampai, kan tentu ini masih panjang kan apapun bisa terjadi. Tapi menurut saya ketika partai politik melemparkan isu ini, lalu kemudian terjadi, pasti ada pro dan kontra. Di dalam politik biasa. Lalu kemudian partai melihat, ya, apakah kemudian hal-hal yang positif ini bisa mendongkrak sekaligus elektabilitas partainya. Nah, sentimen negatif ini apakah kemudian ini bisa menurunkan elektabilitas partai, itu juga dilihat. Jadi saya kira itu semua mesti ada ukurannya bagi partai politik. Setidaknya ini ancang-ancang untuk kampanye partai politik juga begitu ya, tidak hanya sekedar justru mengusung ya sesungguhnya nama calon yang nanti akan diusung oleh mereka gitu. Persis, karena kan partai juga harus membuat perencanaan. 2024 pemilu serentak. Artinya pemilu serentak mulai dari tingkat pusat maupun sampai ke tingkat daerah. Daerah itu nanti ada pemilihan gubernur, ya, bupati dan wali kota. Ini juga kan kerja politik partai juga sangat berat ya menuju 2024. Artinya apa? Mereka harus mempertahankan parliamentary threshold partainya, lalu kemudian harus memenangkan calon presiden yang diusungnya, lalu kemudian harus memenangkan ya seluruh perhelatan atau kontestasi politik di tingkat provinsi maupun kabupaten kota. Jadi mulai dari sekarang mereka sudah mulai melakukan tahapan-tahapan, di mana tahapan-tahapan ini tentu harapannya untuk atau bisa mendongkrak popularitas partai, akseptabilitas partai, sampai ke elektabilitas partai. Anda melihat sendiri kans untuk partai politik dalam konteks ini kan mengusung nama-nama begitu sebagai tadi salah satu strategi mereka untuk tetap bisa cek ombak begitu. Apakah juga ini bisa juga dimainkan untuk mereka-mereka yang boleh dikatakan parpol baru lah, atau juga bahkan kita tahu ada beberapa yang akan muncul sebagai pendatang? Ya, saya kira semua saat ini sudah mulai kerja keras. Misalnya Partai Perindo hari ini juga mengusung satu tema besar ya, konvensi rakyat berbasis demokrasi digital. Ini juga menurut saya bisa membuat sentimen positif bagi Perindo ke depan. Ya, untuk apa? Untuk meningkatkan elektabilitas partai. Baru loh kemarin tanggal 8 diluncurkan oleh Pak Haritanu. Sebelumnya justru sebelum diluncurkannya konvensi rakyat di mana akan menjaring calon-calon anggota DPR dari mulai kabupaten kota, provinsi sampai ke pusat, survei dari SMRC menunjukkan tren yang positif. Belum muncul itu loh. Artinya apa? Perindo udah mulai bekerja dengan baik untuk meningkatkan elektabilitas partainya. Sama, saya kira partai-partai lain juga akan sama seperti itu. Jadi memang tahun ini memulai untuk kerja keras begitu ya? Persis, dan ini adalah starting di mana partai politik mulai memikat hati rakyat, lalu kemudian mereka melemparkan isu-isu calon presiden mereka untuk melihat apakah ini diterima baik atau justru ini menjadi sentimen negatif bagi partai mereka. Mas Heri, kita juga sudah terhubung dengan
rekan Oki Nugroho, Direktur Eksekutif ARSC, dan juga politisi Partai Amanat Nasional, Bang Saleh Daulay. Selamat sore, Bapak-Bapak. Saya ingin ke Bang Saleh terlebih dahulu. Ini kalau berbicara tentang kebelet Pilpres ya, PAN sendiri posisinya seperti apa sih memainkan isu atau strategi ini? Bang Saleh, bisa mendengar suara saya? Ya, kalau tidak saya ke Mas Oki Nugroho. Mas Oki, kalau melihat dari nama-nama yang muncul, Anda sendiri melihatnya seperti apa sebetulnya kans mereka itu? Mas Saleh dan Mas Oki? Oh, oke. Ya, silakan Mas Oki. Terima kasih, Mas Ajat. Sorry ini agak terputus-putus. Tadi kurang lengkap mendengar pertanyaannya, tapi intinya adalah nama-nama yang beredar ini menurut saya adalah merupakan nama-nama yang memang sudah muncul di permukaan melalui berbagai survei ya, dan berbagai kemunculan mereka di ruang publik, baik itu mereka sebagai pejabat publik maupun sebagai figur yang saat ini mengemuka ya, berdasarkan kiprah mereka selama ini. Nama-nama itu seperti itu banyak banget ya. Jadi mulai dari sosok kepala daerah yang kita kenal, di situ ada sosok seperti Ganjar Pranowo, lalu Anies Baswedan, Ridwan Kamil, lalu menteri-menteri di kabinet pemerintahan Presiden Joko Widodo yang kedua ini seperti mulai dari Airlangga Hartarto, Erick Thohir, lalu kemudian juga ada Sandiaga Uno. Saya pikir ini yang membuat kemudian sangat dinamis ya di menjelang 2024 ini. Baik, tapi kalau Anda sendiri melihat ini sebetulnya potensi yang muncul dari merekanya atau ini adalah strategi kalau Mas Heri sendiri melihat tadi ini sebetulnya dimunculkan oleh partai politik sebagai pemanasan menuju 2024? Saya pikir itu sah-sah saja karena memang mereka bisa menggunakan berbagai kesempatan dan vehikel untuk bisa mempopulerkan dan memasarkan nama mereka. Baik. While at the same time, di saat yang sama, mereka menunjukkan kinerja mereka. Baik. Ini ke Bang Saleh Daulay. Bang Saleh, sudah bisa mendengar saya? Ya, saya dengar. Ya. Baik. Kalau dari PAN sendiri seperti apa ini? Berbicara tentang capres dan ada juga yang ingin dilamar gitu kan oleh PAN gitu di 2024 sempat juga disampaikan oleh salah satu kepala daerah. Ini posisinya seperti apa sih memainkan hal ini? Jadi Partai Amanat Nasional sekarang itu sebetulnya fokusnya ada pada dua kerja besar. Ya. Pertama, menyelesaikan konsolidasi organisasi yang memang sangat penting untuk dikerjakan segera. Jadi sekarang kita alhamdulillah sudah mau melaksanakan musyawarah ranting di seluruh Indonesia. Dan ini adalah bagian dari pekerjaan yang harus dituntaskan sesegera mungkin. Ya, mengingat perhelatan politik nanti pada tahun 2024 akan segera dilaksanakan. Nanti tidak terasa waktu akan cepat berlalu. Kemudian yang kerja kedua yang sedang difokuskan oleh PAN itu adalah bagaimana kita bisa membantu pemerintah dan juga membantu masyarakat tentunya untuk mengatasi persoalan COVID-19 yang ada saat ini. Karena persoalan COVID ini sampai sekarang itu tidak hanya jadi beban negara Indonesia, tapi juga beban dari berbagai negara di seluruh dunia. Jadi konsentrasi kita pada dua hal ini. Adapun misalnya Partai Amanat Nasional melakukan silaturahim, dialog, kemudian berdiskusi dengan tokoh-tokoh politik dan juga para pemimpin dan kepala daerah, itu adalah bagian dari komunikasi dan silaturahim yang memang selalu digencarkan oleh kami sebagai kekuatan politik. Baik. Kenapa ini penting? Karena kita nanti menginginkan bahwa perhelatan pemilihan kepemimpinan nasional itu bisa berlangsung dengan aman, kemudian dengan baik. Jadi tidak ada lagi friksi-friksi yang cukup besar antara satu kelompok masyarakat dengan kelompok masyarakat yang lainnya. Dan itu sebetulnya kan sudah terjadi ya pada pemilu yang lalu. Dan itu ke depan mesti harus kita evaluasi sehingga nanti pelaksanaan pemilu itu memang harus dilakukan dengan gembira, sukacita. Dan nanti kepemimpinan yang dipilih juga adalah kepemimpinan yang betul-betul bisa merepresentasikan mayoritas suara rakyat Indonesia. Baik,
Pak Saleh, tapi kalau berbicara tentang nama-nama, Partai Amanat Nasional ini di Tenggarai memunculkan semua nama gitu. Padahal kalau partai yang lain kan sudah ada satu nama atau ketua umumnya. Ini bagaimana sebetulnya Jadi keseriusan mengusung seseorang? PAN itu sebetulnya kalau mau dilihat lagi itu kan belum mengeluarkan satu nama khusus ya. Jadi itu perlu dilihat lagi. Yang ada adalah kami mengundang semua calon yang potensial untuk diajak bergabung dan juga meramaikan bursa kepemimpinan nasional. Jadi kalaupun misalnya ada beberapa kepala daerah yang kita undang itu, sebetulnya kita secara jujur ya tentu ingin mendengarkan pemikiran-pemikiran mereka tentang kepemimpinan nasional, tentang bagaimana memperkuat pembangunan Indonesia dan juga mensejahterakan Indonesia ke depan. Maka karena itu pada saat kemarin kita melakukan BIMTEK nasional, seluruh anggota DPRD kita hadir, kemudian seluruh pengurus DPD kita dari seluruh Indonesia dan DPW kita hadir, ya kita berikan kesempatan mereka untuk memberikan pemikirannya, dan pokok-pokok pikiran itu tentu didengarkan, dan nanti kami pada saatnya tentu akan melihat potensi siapa yang paling baik ya untuk jadi pemimpin nasional. Ada dua syaratnya. Pertama ya tentu dia harus memiliki visi yang jelas bagaimana membangun Indonesia. Yang kedua harus betul-betul mendapatkan dukungan yang mayoritas, sehingga dan demikian ya ketika kita mengalihkan dukungan, memberikan dukungan, ya potensi untuk menangnya menjadi besar. Baik, artinya Partai Amanat Nasional tidak tertuju pada ketua umumnya lah begitu ya? Kita masih masih melakukan pengkajian yang lebih dalam. Baik. Yang jelas sampai saat ini tentu kami di internal juga ada kader-kader kami yang siap dicalonkan. Baik. Tapi tentu tidak tertutup kemungkinan kami akan mengundang dan juga mendukung calon-calon di luar partai. Baik, ini kalau berbicara tentang kader ini, Mas Heri, ini bagaimana sebetulnya Anda sendiri melihat partai-partai itu dalam melahirkan kader-kader yang potensial? Iya, setiap partai itu pasti memiliki strategi dan taktik. Jadi kalau tadi Bang Saleh Daulay mengatakan PAN mengundang, ya itu kan tadi saya sampaikan, sentimen positif yang didapatkan ketika misalnya tokoh-tokoh itu paling tidak mendapatkan perhatian publik lah. Ya. Ketika ada satu calon presiden yang masuk dalam radar survei, berbicara dalam forum itu. Nah, semua partai saya kira punya hitungan, dan saya sangat yakin gitu ya, bahwa partai politik juga mempunyai planning. Jadi ada plan A, ada plan B, ya, bahkan plan C gitu ya, sekalipun melihat karena waktu masih panjang, tapi tentu ini tidak bisa harus segera gitu ya. Ya, juga yang dipikirkan oleh partai politik juga ini kan tidak ada partai yang otomatis ya dapat mencalonkan gitu ya. Oke. Dia harus berkoalisi. Kecuali PDIP ya, saya kira ya. Iya, menurut survei seperti itu ya. Nah, selebihnya kan harus berkoalisi. Oke. Nah, tentu saya kira juga partai-partai juga melirik gitu ya. Bagaimana partai-partai yang lain gitu. Ya tentu dinamika politik ini menjadi satu perhelatan menarik bagi masyarakat. Dan masyarakat juga pada akhirnya ketika partai-partai politik menyuguhkan calon-calon yang diinginkan oleh mereka, ya tentu saya katakan tadi pasti akan mendapatkan citra positif gitu ya. Baik, ini ke Pak Saleh terakhir ini sebelum kita break. Pak Saleh, Anda PAN sendiri tidak tertarik untuk mengikuti jejak partai-partai lain? Ada juga yang sudah mencoba untuk mengusung satu nama yang memang kita tahu nama ini kan bisa terus disodorkan lah, setidaknya masih punya banyak waktu nih 2,5 untuk satu nama itu. Jadi Partai Amanat Nasional itu sudah 2 kali kami mendukung ya, calon pemimpin nasional, dan kebetulan kami belum beruntung ya, kalau bahasanya itu bukan kalah ya, belum beruntung saja ya. Jadi karena itu yang ke depan tentu kami harus lebih hati-hati untuk menentukan pilihan-pilihan, dan karena itu tentu dalam menentukan pilihan itu tidak bisa lagi misalnya kita langsung dari awal seperti sekarang langsung menunjuk. Tapi tentu kita akan mengkaji semua potensi ini tadi. Saya katakan tadi ada 2 minimal syaratnya itu. Pertama ya tentu harus mempunyai visi kepemimpinan nasional dan membangun Indonesia. Kedua, harus memang betul-betul dukungannya itu kuat. Dan sehingga dengan demikian ketika kita memberikan dukungan ya tentu itu akan ada harapan kita menang. Di samping itu tentu kami sedang juga mengkaji dan menggodok secara internal untuk mendorong salah seorang kader kami untuk juga ikut dalam kontestasi pemilu
dan pergantian kepemimpinan nasional yang akan datang ini. Baik, jadi tetap ada ya kadernya ya. Ada tentu banyak sekali. Ya, kita kan nama-namanya jelas. Baik. Bang Hatta Rajasa kemarin ikut loh. Jadi baik, nanti kita tunggu namanya tentunya ya Bang Saleh ya. Terima kasih Bang Saleh sudah bergabung sore hari ini. Baik. Dan Mas Oki tetap di tempat dan kita akan lanjutkan kembali perbincangan ini. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di MNC News.